ucapkan juga selamat beribadah. Puji Tuhan ya, kita yang masih kecil, kita yang masih anak-anak remaja, bersyukur kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada Tuhan, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Ya adik-adik, anak-anak semuanya, ingat ya, ini hari Minggu. Ini harinya hari Tuhan. Di dalam 1 minggu, 7 hari, ya, Tuhan minta kita di dalam 1 hari, di waktu hari Minggu, untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, memang di rumah kita juga berdoa, di rumah juga kita memuji Tuhan, membaca Alkitab. Tetapi di waktu hari Minggu, kita boleh beribadah bersama-sama. Walaupun ya adik-adik, kita belum beribadah juga dalam satu gedung yang sama, ya, anugerah Tuhan itu limpah. Kita boleh bersama-sama ibadah melalui siaran ini. Ya, adik-adik yang sudah menanti-nantikan untuk beribadah bersama, kita akan mulai beribadah. Kita akan bernyanyi dulu. Kita akan bernyanyi Tuhan Allah hadir. Adik-adik boleh lihat ke depan. Sekarang Miss Dian nyanyi dulu bait pertama. Lalu nanti kita ulangi dari bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Miss Dian dulu bait pertama. Lalu setelah itu kita akan bernyanyi bersama-sama. Ya, kita minta di dalam ibadah kita ini supaya Tuhan hadir, Tuhan memberikan kita pengertian untuk mendengarkan firman-Nya. Sekarang kita bernyanyi kembali, kita bernyanyi bait pertama, kedua, dan ketiga. Kita bernyanyi bersama-sama.
Ya, sekarang adik-adik persiapkan hatinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari Minggu ini. Kami kembali boleh bersama-sama ibadah melalui siaran ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui guru kami. Tuhan urapi guru kami, Tuhan berikan kuasa, supaya ketika dia menyampaikan firman-Mu, kami boleh mengerti apa yang dia sudah persiapkan, apa yang Tuhan sudah pimpin dia. Biarlah sebentar lagi dia boleh menyampaikannya kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk masing-masing kami yang kami boleh beribadah melalui rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Roh Kudus Tuhan yang menyatakan firman-Mu kepada kami, supaya kami boleh mengerti rencana Tuhan, kami boleh mengerti pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita bernyanyi satu lagu lagi ya. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, puji Tuhan Raja dan Pencipta Maha Kuasa. Kita bernyanyi satu bait aja. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan Raja dan Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan karena Dia penebus yang kekal. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakannya. Sekarang adik-adik persiapkan hatinya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semua. Shalom bagi kita semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, kita bersyukur di seluruh dunia, baik anak-anak, orang tua, kita dapat beribadah, kita dapat memuji Tuhan, kita dapat berdoa, kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Semua ini mengatakan kita dapat berjumpa dengan Tuhan Allah. Adik-adik, judul cerita hari ini adalah perjumpaan dengan Allah. Adik-adik, kalau bisa lihat judul di depan ini, Bang Jos ada tulis perjumpaan dengan Allah. Bagaimana berjumpa dengan Allah adik-adik? Ayo kita lihat ceritanya adik-adik. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan Allah. Adik-adik, kalau kalian sering ikut acara sekolah minggu dalam Facebook ini, kalian pasti tahu kita sudah mendengarkan cerita Tuhan Allah memberikan 10 perintah kepada orang Israel. Tuhan berikan 10 perintah itu di Gunung Sinai. Adik-adik, di Gunung Sinai Tuhan Allah bukan hanya memberikan 10 perintah kepada Musa, kepada bangsa Israel, tapi Tuhan Allah juga memberikan petunjuk untuk membuat kemah suci, satu rumah suci yang diberikan untuk Tuhan Allah. Hah? Rumah untuk Tuhan Allah? Bagaimana ya? Nah, kita akan lihat. Nah, adik-adik, dalam hidup kita sehari-hari, kita pasti banyak mendapatkan perintah. Adik-adik lihat gambar di depan, ada bapak-bapak tentara yang sedang hormat. Nah, bapak ini hormat karena mendapatkan perintah. Hormat, gerak. Nah, mereka langsung hormat. Kalian juga kalau yang di rumah, Bang Jos kasih perintah, coba kalian ikuti. Yang di rumah coba berdiri. Dan setelah berdiri, Bang Jos bilang, hormat, gerak. Nah, ayo kita hormat. Tegak, gerak. Nah, adik-adik, perintah-perintah itu ada kita
jalankan. Tuhan Allah juga berikan perintah kepada umatnya supaya umatnya dapat bertemu dengan Tuhan Allah. Nah, adik-adik, di atas Gunung Sinai, seperti Bang Jos bilang tadi, orang Israel melalui Musa sudah mendapatkan 10 perintah. Nah, di atas Gunung Sinai juga Tuhan Allah berikan petunjuk untuk buat kemah suci seperti ini. Nah, gimana ya ceritanya seperti ini adik-adik? Bang Jos tanya dulu kalian. Kalian tinggal di rumah? Ya, pasti. Kenapa kalian tinggal di rumah? Ya, supaya terlindung dari cuaca, dari apa lagi? Ya, dari hewan buas juga bisa. Ya, seperti itu. Nah, kalau demikian apakah Tuhan Allah meminta umatnya untuk menyediakan rumah adalah untuk perlindungan seperti kita? Supaya Tuhan Allah jangan kedinginan, supaya Tuhan Allah bisa terlindung dari panas matahari, begitu? Bukan. Tapi untuk apa? Supaya Tuhan Allah bisa hadir di situ dan umat Tuhan bisa bertemu dengan Tuhan Allah di rumah yang dibuat khusus untuk Tuhan. Apa tadi namanya? Kemah suci. Nah, adik-adik, Musa telah mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuat satu rumah untuk Tuhan, maka dia pun katakan kepada orang Israel apa saja perintah-perintah Tuhan itu. Di sini kita bisa lihat ada 2 perintah yang penting. Yang pertama, Tuhan Allah katakan melalui Musa supaya orang Israel ketika membuat kemah suci, mereka bekerja selama 6 hari. Dan hari ke-7 mereka beristirahat. Mereka bersabat. Ya, mereka beristirahat dari pekerjaan mereka. Itu yang pertama, itu perintah Tuhan. Lalu perintah Tuhan yang kedua, orang Israel diminta untuk memberikan persembahan. Apa yang mereka punya diberikan kepada Tuhan untuk dapat membuat kemah suci. Adik-adik, orang-orang Israel pada waktu itu bawa emas mereka. Mereka ambil anting-anting, ada kalung, ada mungkin benda-benda yang bagus. Mereka bawa di hadapan Musa. Lalu Musa kumpulkan. Dan ternyata adik-adik, orang Israel banyak sekali memberikan persembahan-persembahan yang indah. Sampai Musa berkata apa? Orang Israel sudah cukup. Tidak usah lagi antar persembahan. Sudah terlalu banyak. Kata Musa, wah adik-adik, betapa luar biasanya ya. Betapa bahagianya. Orang-orang Israel dengan sukarela memberikan persembahan yang banyak. Kalau juga itu terjadi di gereja kita, maka kita pasti sangat bersyukur. Coba kita bayangkan betapa banyak pekerjaan Tuhan yang dapat kita lakukan. Misionaris-misionaris, para penginjil dapat kita dukung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, adik-adik, orang Israel melakukan hal demikian. Mereka memberikan persembahan yang banyak. Nah, setelah persembahan terkumpul, orang-orang Israel pun melakukan pertukangan. Ada yang membentuk tabut perjanjian. Mereka buat dari kayu yang dilapisi emas. Lalu di atasnya ditaruh patung kerub yang dari emas, ya. Mereka buat itu untuk alat-alat yang ada di kemah suci nantinya. Lalu ada juga yang membentuk pakaian, ada juga yang menjahit, membuat kain untuk dapat dipakai di kemah suci. Mereka rajin, mereka hati-hati, mereka teliti, mereka sungguh-sungguh melakukannya. Dan Musa melihat segala yang dikerjakan tukang-tukang untuk kemah suci sangat baik, tidak ada yang salah. Nah adik-adik, setelah semuanya siap, maka mulailah kemah suci didirikan. Kemah suci didirikan dengan papan-papan yang dilapisi emas. Ya, dengan papan-papan kemah suci itu berdiri, lalu di atasnya ditaruh kain lenan, ya, kain yang halus yang terbuat dari bulu binatang, misalnya bulu domba, atau dari benang yang berwarna ungu, biru, merah seperti itu. Di atas, di
luar ditaruh kain yang terbuat dari bulu domba. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, di kemah suci ini apa aja ya yang dibuat untuk menjadi alat-alat persembahan bagi Tuhan? Nah, di dalam kemah suci adik-adik ada 2 tempat. Ada berapa? 2. Yang pertama yang lebih pendek namanya adalah ruang Maha Kudus. Lalu yang kedua yang lebih panjang namanya adalah ruang kudus. Jadi ada 2 ruang di kemah suci ya, di rumah yang dibuat untuk Tuhan. Ada 2. Apa aja? Ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Di ruang Maha Kudus, di situ ditaruh tabut perjanjian ya, yang tadi sudah dibuat tukang adik-adik, yang dibuat dari kayu yang dilapisi emas, yang di atasnya ada 2 kerub ya, 2 malaikat. Mereka taruh tabut itu di ruang Maha Kudus. Dan di tabut perjanjian itulah 10 hukum perintah Tuhan Allah ditaruh ya. Jadi 10 hukum yang Tuhan sudah berikan ditaruh di dalam. Kalau kalian ikut, 10 hukum itu ditulis di batu ya, dan batu itu ditaruh di tabut perjanjian. Ke ruang Maha Kudus ini tidak sembarangan orang, hanya imam besar. Dan imam besar itu hanya 1 kali saja masuk setahun. Dia bawa darah untuk pengampunan umat Israel. Nah adik-adik, berbeda dengan ruang Maha Kudus, di ruang kudus ada beberapa peralatan. Apa saja? Ini adalah roti, tempat pembakaran roti sajian ya, tempat pembakaran roti sajian ada di ruang kudus. Lalu ada juga tempat pembakaran ukupan ya, tempat pembakaran ukupan. Lalu ada juga kandil ya, seperti lilin ya, untuk menerangi ruang kudus. Nah, adik-adik, di luar kemah suci ada juga beberapa peralatan. Yang pertama ada mezbah pembakaran ya, mezbah pembakaran. Ini nanti digunakan untuk apa? Kalian ada lihat ini domba ya? Itu digunakan untuk membakar domba yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, di luar perkemahan juga ada tempat cuci ya, tempat pencucian. Biasanya imam-imam yang bekerja di kemah suci akan cuci tangan dulu sebelum masuk perkemahan, sebelum masuk ke rumah Tuhan. Nah, adik-adik, itulah yang ada di kemah suci, di rumah yang disediakan khusus untuk Tuhan Allah. Adik-adik, orang-orang Israel juga buat pakaian-pakaian yang baik. Misalnya ini adalah pakaian untuk imam besar. Pada waktu itu imam besar adalah Harun. Pakaiannya disediakan secara khusus seperti demikian. Lalu untuk orang Lewi, satu suku yang dikhususkan bekerja untuk Tuhan, juga disediakan baju seperti ini. Ya, mereka giat sekali mempersiapkan semua yang diperlukan untuk penyembahan di rumah Tuhan. Nah, sekarang kemah sucinya sudah jadi, adik-adik. Kalian bisa lihat ya, kemah sucinya sudah jadi. Ini adalah tempat Tuhan hadir. Biasanya Tuhan hadir dengan awan, ya. Nah, di sini ada awan, itu tandanya Tuhan Allah hadir di kemah suci. Tuhan Allah sangat senang karena orang Israel buat kemah suci persis seperti Tuhan Allah inginkan. Makanya sudah tiba waktunya orang Israel akan berjumpa dengan Tuhan Allah yang kudus. Tapi adik-adik, ada satu masalah. Apa itu masalahnya? Masalahnya orang Israel berdosa. Orang Israel berdosa, tetapi Tuhan Allah kudus. Jadi mereka tidak bisa berjumpa langsung dengan Tuhan Allah. Lalu bagaimana caranya? Nah, di kemah suci di depannya
ada mezbah pembakaran korban. Inilah yang dipakai orang Israel untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Jadi caranya gimana? Sebelum mereka masuk rumah Tuhan, mereka bawa seekor domba atau seekor lembu. Mereka bawa lalu berikan kepada imam. Korban itu misalnya domba disembelih, dibunuh, lalu darahnya dicurahkan di atas mezbah. Nah, waktu orang Israel mau menyembelih korban itu, mereka menumpangkan tangan di atas kepala korban itu. Untuk apa? Untuk mengakui bahwa mereka berdosa, aku berdosa, tidak layak berjumpa dengan Tuhan. Aku butuh pengampunan, pengorbanan. Sekarang aku taruh tanganku di atas kepala korban, tandanya dosa-dosaku diberikan kepada korban itu. Jadi aku yang berdosa, tetapi korban itu yang mati untuk menanggung hukuman dosaku. Nah, setelah itu baru bisa bersembah kepada Tuhan Allah yang kudus. Tapi mungkin adik-adik ada orang-orang Israel yang berpikir, emangnya bisa dosa manusia digantikan oleh kambing, domba, atau lembu? Adik-adik, ternyata sesungguhnya korban yang diadakan orang Israel ini adalah gambaran anak Allah yang turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Jadi ini hanyalah satu bentuk gambaran yang dilakukan Tuhan Yesus. Adik-adik, yang mengampuni dosa, yang menghapuskan dosa kita bukan domba, bukan lembu, tapi siapa? Tuhan Yesus, anak Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Darahnya sudah tercurah, dan darah Tuhan Yesus itulah yang menghapuskan dosa kita. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, menanggung hukuman yang harus kita terima. Adik-adik tahu betapa besarnya dosa adik-adik? Besarnya dosa kita dibandingkan sama dengan kematian. Kita yang berdosa harusnya mendapatkan kematian. Mati di dunia, mati di neraka, dihukum selama-lamanya. Tapi kita bersyukur adik-adik kita orang Kristen punya Tuhan Yesus yang mau membayar dosa kita dengan kematian, yaitu kematian di atas kayu salib. Adik-adik, kita bersyukur dan marilah kita datang kepada Tuhan Yesus untuk minta ampun. Tuhan Yesus, aku orang berdosa, ampuni dosaku. Selamatkanlah aku. Nah, kalau demikian kita dapat keselamatan dan kita akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Kita bisa beribadah dengan Tuhan Allah. Kalau adik-adik tidak pernah minta ampun kepada Tuhan Yesus, adik-adik tidak akan pernah bisa beribadah dengan benar. Adik-adik tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah. Adik-adik bisa ke gereja, tapi ke gereja kalian hanya ketemu manusia. Kok begitu Bang Jos? Iya. Kalau mau bertemu dengan Tuhan Allah, harus dosanya diampuni. Dan dosa diampuni hanya oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, ayo kita baca satu ayat dari Yohanes 14 ayat 6. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalian dengar ya, Bang Jos bacakan sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus sudah katakan adik-adik, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan Allah,
maka jalannya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus bilang, adik-adik, tanpa aku tidak ada yang bisa berjumpa dengan Tuhan Allah. Adik-adik mau bertemu dengan Tuhan Allah, mau dikasihi oleh Tuhan Allah, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus di hati, dan marilah kita mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, ini cerita kita pada hari ini, pada hari Minggu. Mari kita berdoa, dan Bang Jos minta kalian ikut Bang Jos berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini, hari Minggu ini, kami sekali lagi mendengar cerita Alkitab. Tuhan senang kemah suci dibangun. Tetapi Tuhan, kami orang berdosa tidak bisa bertemu dengan Tuhan karena ada dosa kami. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami. Ampunilah semua pelanggaran yang pernah kami lakukan. Kami mau bertemu dengan Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Dan kami bersyukur ada Tuhan Yesus yang menjadi jalan pendamaian bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, pimpinlah terus hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.